Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Marzanda, NIM 2201072022. Kelas 1A D3 Akuntansi. Baiklah, video tugas ujian akhir semester saya berjudul Berkewarganegaraan Ganda. Langsung saja. Pada tanggal 9 bulan April, Poslitbank Hukum dan HAM Departemen Hukum dan HAM menyelenggarakan seminar tentang hak wanita dan anak dengan topik hak keperdataan sebagai akibat perkawinan campur wanita Indonesia dengan pria asing di Denpasar. Hukum di negeri ini sudah cukup memberikan perlindungan bagi perempuan Indonesia yang menikah dengan warga asing. Namun, masalah baru muncul bila anak lahir dari pasangan yang berbeda warga negara. Karena Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan masih menganut asus lus sanguinis, yaitu garis keturunan berdasarkan keturunan ayah. Anak yang lahir dengan sendirinya akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya kecuali kalau dengan itu si anak bisa kehilangan kewarganegaraannya, akan tetapi jika anak akan mungkin dideportasi Indonesia bila orang tuanya lalai memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia karena sang anak masih dianggap sebagai orang asing. Dan anak itu bisa memilih kewarganegaranya sendiri setelah umur 18 tahun. Permasalahan akan menjadi lebih rumit lagi apabila ayah dari sang anak berasal dari negara yang menurut asas Lusoli atau garis keturunan berdasarkan tempat kelahirannya. Seperti di Amerika Serikat, jika ada pria WNA asal Amerika Serikat menikah dengan wanita asal Indonesia dan melahirkan anaknya di Indonesia, maka anak itu bukan anak Amerika Serikat karena kelahirannya tidak diketahui. Maka anak itu bukan anak Amerika Serikat karena kelahiran tidak diketahui. Dalam hal ini, Indonesia memberi peluang bagi anak tersebut menjadi warga negara Indonesia karena jika tidak, anak tersebut akan tidak memiliki kewarganegaraannya. Hanya saja, saat ayahnya meninggal, anak tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan. Masih banyak keruwetan hukum yang terjadi dalam kasus pernikahan campuran ini. Beberapa kelompok wanita mendesak RUU Kewarganegaraan mengakomodasi kemungkinan anak-anak yang lahir dari kawin campur antar negara diberikan kewarganegaraan ganda sampai anak itu berusia 18 tahun. Setelah melewati 18 tahun, anak tersebut berhak memilih kewarganegaraannya yang mereka inginkan. Lie Sugondo, Ketua Subkomisi Hak Sipil dan Politik Komnas HAM, awalnya menolak saran tersebut karena hal itu berkaitan dengan HAM individu berhadapan dengan kepentingan kedaulatan yang dimana kepentingan kedaulatanlah yang didahulukan. Akan tetapi, saran itulah yang paling mungkin diterapkan karena usulan itu tidak berkaitan dengan HAM pasal 4 tentang pengurangan ketiadaan kewarganegaraan. Lies menyatakan bahwa apabila anak-anak yang lahir akibat kawin campuran mengalami masalah dalam hal mengikuti kewarganegaraan ibu atau ayahnya, kalau ia lahir di negara asal ibunya, maka negara harus menetapkan kewarganegaraan si anak sama dengan si ibu. Maka negara harus menetapkan kewarganegaraan si anak dengan si ibu atau dengan jalan permohonan naturalisasi sesuai prosedur yang diatur undang-undang. Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Asas lus sanguinis, berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran. Asas Lusoli, yaitu secara terbatas, artinya penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya yang diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan tunggal. Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang atau 18 tahun ke atas wajib memilih.
Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sebelum masuk usia 18 tahun atau sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang A. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. B. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. C. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Selanjutnya yang D. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Yang E. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Yang kedua, kewajiban warga negara meliputi A. Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan negara dan membela tanah air. Itu terdapat di pasal 27. B. Wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Itu terdapat di pasal 29. Yang C. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang terutang dalam peraturan dan itu terdapat di pasal 281. Yang D. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah. E. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang F. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara pemerintah. Yang pertama, hak negara atau pemerintah adalah meliputi A. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. C. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Yang kedua, kewajiban negara atau pemerintah bagaimana yang tersebut dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan kewajiban negara menurut Undang-Undang serta Undang-Undang Dasar meliputi yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang B. Memajukan kesejahteraan umum. Yang C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, maka Indonesia mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang meliputi 8 cara, yaitu yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di negara Republik Indonesia paling sekitar 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. F. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. G. Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang H. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Tata cara perolehan kewarganegaraan. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang A. Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas yang bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
Yang B, berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat. Yang C, permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal. Baik, yang C, permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan itu diterima. Yang D, permohonan dikenai biaya yang besarnya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang E, Presiden dapat menerima dan menolak permohonan. Yang F, pengabulan permohonan ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan itu diterima oleh Menteri dan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Yang G, penolakan permohonan disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Yang H, keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang J, paling lambat 3 bulan. Sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah dan janji setia. Yang J, apabila tidak hadir dalam pemanggilan tanpa alasan yang sah, maka keputusan Presiden batal demi hukum. K, apabila pelaksanaan sumpah tidak dapat dilakukan karena kelalaian pejabat, maka pemohon dapat menyatakan pengucapan sumpah janji setia di hadapan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri. Yang I, pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan sumpah atau janji paling lambat 14 hari sejak tanggapan pengucapan sumpah janji. Pejabat menyampaikan berita acara yang tersebut. N, setelah pengucapan sumpah janji, pemohon wajib menyerahkan dokumen keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi paling lambat 14 hari. O, salinan keputusan Presiden tentang kewarganegaraan menjadi bukti sah kewarganegaraan sah seseorang. Selanjutnya, tindakan pemerintah. Yang pertama, pembatasan kepemilikan kewarganegaraan ganda. Pemerintah dapat melarang atau membatasi kepemilikan kewarganegaraan ganda melalui undang-undang dan peraturan tertentu. Yang kedua, proses pemutusan kewarganegaraan. Pemerintah dapat memperlakukan prosedur untuk memutuskan kewarganegaraan ganda dan meminta warganya untuk memilih atau memilih satu kewarganegaraan saja. Yang ketiga, perjanjian kewarganegaraan ganda. Pemerintah dapat melakukan perjanjian dengan negara lain untuk mengatasi masalah kepemilikan kewarganegaraan ganda dan mengkoordinasikan tindakan yang diperlukan. Yang keempat, penegakan peraturan. Pemerintah dapat meningkatkan penegakan hukum terkait dengan kepemilikan kewarganegaraan ganda dan memperlakukan sanksi terhadap mereka. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.